kita alirkan air mutlak melebihi batas najis ini. Nah ini kita hilang, sudah hilang. Bisa dengan cara Abdan, ya. Oke. Waktu sumuyang pas salam akhir kita gugur tahi kita. Al-faslu salis fi kaifiyati izalatin najasati. Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan kaifiyat menghilangkan akan segala najis dan menyucikan akan dia. Kaifiyat itu cara. Jadi pasal ketiga kita akan membahas tentang bagaimana cara menghilangkan segala najis. Menghilangkan satu. Kalau menghilangkan belum suci dia, baru najisnya hilang. Dan mensucikan akan dia. Ketahui olehmu bahwasanya najis itu ada kalanya hukmiyah dan ada kalanya ainiyah. Hukmiyah itu ada dijelaskannya. Adapun najis hukmiyah itu maka yaitu najis yang tiada baginya jirim, benda. Nah itu najis hukmiyah. Secara hukum dia najis, tapi tidak ada bendanya. Dan tiada baginya rupa, bentuk najisnya tidak ada. Dan tiada baginya bau. Dan tiada baginya rasa. Maka memadalah akan mencucikan itu dengan dituangi air yang mengalir akan dia sekira-kira rata sekalian juzu yang kena najis itu. Adapun najis ainiyah itu maka yaitu najis yang ada baginya jirim, ada bendanya, atau ada baginya warna, bendanya hilang tapi warnanya ada, atau ada baginya bau, masih berbau, atau ada baginya rasa, rasa-rasanya tuh ya, bukan dirasai, dicicipi, ini coklat kah, tahi lancong kah? Rasa ibang, dasar tahi juga. Nah, ya dan misran. Nah, tahu lidah tahi misran? Hah? Nah, setelah dicicipi, suah tahi lala, itu kada najis. Abdan minik Abdan, paham ya Abdan? Paham. Jangan minik benar biasa aja. Kalau kada paham, gaya-gaya paham aja. Itu jangan nyucuk jarum. Apa tuh? Banyak mainan. Amoninya bermain kada mau paham. Tapi amoninya berusaha memahami, sok-sok paham lah gitu ya. Berusaha memahami, kemudian hakon, banyak pahami ucapan-ucapan yang disampaikan. Mudah-mudahan ayah doakan mudah-mudahan betul-betul paham. Amin. KDW ini kayaknya. Mudah-mudahan betul-betul paham, yang memperhatikan betul, yang berusaha ingin memahami, yang haus betul dengan ilmu. Ayah doakan mudah-mudahan betul-betul Allah kasih paham. Amin. Dan manfaat ilmunya. Amin. Amin Allahumma. Amin. Dan sebaliknya, yang kadang memperhatikan juga ayah doakan mudah-mudahan diberi Allah hidayah bisa memperhatikan. Amin. Dengan sekira-kira menghilangkan apa tadi? Itu kan? Maka yaitu wajib menyucikan akan dia. Menyucikan di sini maksudnya menghilangkan dulu ya, dan menyucikannya gimana? Dengan air sekira-kira menghilangkan akan rasanya. Rasa-rasanya hilang gitu ya. Dan warnanya dan baunya. Melainkan jika susah menghilangkan akan warnanya, sebab sangat lekat ia, kayak darah sudah ditapas tapi masih ada, nah itu kada najis lagi. Maka dimaafkan.
tetapi kemudian daripada digosok, sudah, tapi warna darahnya masih ada, nah itu tidak najis lagi. Dan diramaskan, diramah-ramah sudah, digosok-gosok sudah. Jadi ini praktek menghilangkan najis. Ini serintas ya, menghilangkan najis. Boleh berdiri, boleh? Kita praktek sedikit. Ya silakan berdiri. Yang di belakang, yang di depan sambil jongkok, tidak apa-apa. Kita praktek menghilangkan najis. Perempuan silakan berdiri, tidak apa-apa. Yang mau baring silakan juga. Berdiri silakan. Ini kita praktek menghilangkan najis ya. Berdiri. Enggak. Ini. Kelihatan enggak? Kelihatan deh? Nah, anggap aja ini tahi hayam. Ya. Ini hayamnya jalan, kemudian thread di sini. Adalah tahi ayamnya situ? Ada. Kelihatan? Kelihatan. Maka cara menghilangkannya, tahi ayam nih bahambur pulang tuh nih. Kelihatan ya? Nih, bahambur pulang nih, mbaknya mencret habis makan ayamnya, makan ayam. Hah? Ayam makan ayam. Jadi ada yang mentungol saiki kayak ini. Ada yang tahambur juga, ada yang di sini ya. Nah, itu. Oke. Kemudian cara menghilangkannya, kebanyakan kita langsung siram, langsung siram. Maka air yang mengalir ke sana sini hukumnya apa? Mutanajis. Seandainya kita tersentuh air itu, maka tangan kita mutanajis. Kalau di bawah sholat, tidak sah. Maka bagaimana cara menghilangkannya? Ini namanya ainiyah. Benda najis. Ainun najasah, benda najis. Maka cara menghilangkannya kita ambil dulu, terserah pakai tisu boleh, pakai kain lap boleh, pakai tangan boleh, tapi makruh. Ya, ambil langsung. Lo koi tadi sangka coklat, rupanya teh kambing. Ada yang mirip deh, apa coklat apa yang bulat-bulat itu? Nah iya tuh, mirip. Pengalaman ya, pahit kah, manis? Ya itu hati-hati, syubhat itu. Bilanya tergugur, hati-hati, periksa betul dulu. Ini tai kambing atau apa tadi? Boba. Jadi cara menghilangkannya begini. Ambil dulu kain lap boleh, tisu boleh, atau sejenisnya apapun. Najisnya diambil. Ini umpama di marmar ya, biar paham dulu. Ini di marmar. Atau lantai yang licin. Kalau kita siram airnya kemana-mana. Ya. Maka cara menghilangkannya kita ambil dulu benda najisnya nih. Ini tahi hayam yang tahambur tadi kita ambil dulu. Nah, kita ambil. Ya, setelah kita ambil, habiskan basah-basahnya, kuning-kuningnya kita ambil semua. Kering dah. Tidak ada lagi. Nah, ininya nih, ini Mam. Salam, Mam. Nah, itu bekas tahi hayam tadi. Dan sampai kita yakin di sini tidak ada lagi rasanya, baunya, apa tadi? Rasanya, apa lagi? Warnanya. Tidak ada lagi. Nah, kemudian setelah itu usahakan tangan kita sucikan dulu dengan air mutlak, karena kemungkinan bekas lembab najis tadi nempel di tangan kita. Apalagi pakai tisu, kayak tadi terasa basahnya. Nah, dibasuh dulu dengan air mutlak. Kalau tidak tangan kita najis. Jangan di piring juga ya, di bawah lah. Ya, dibasuh. Nah, dibasuh. Udah. Dikit aja. Kalau kebanyakan mubazir airnya. Al-mubaziru minasyaitan. Mandi sore sampai 5 drum serangan. Itu mubazir. Kawannya syaitan. Udah? Tangan kita sudah suci. Maka hukum ini tadi hukumnya apa? Suci apa belum? Belum. Namanya najis apa? Menjadi najis hukmiyah. Dia belum suci, tapi sudah hilang najisnya. Tapi belum hilang hukum najisnya. Najisnya hilang, tapi hukum najisnya belum hilang. Ya. Kalau kita nanti sholat di sini umpamanya kaki kita di situ atau dahi kita atau tangan kita kena situ, maka sholat kita tidak sah. Karena berada di tempat sholat yang posisinya najis hukmiyah. Maka cara selanjutnya tadi najisnya
Sebesar apa mana tadi mau? Ya simpannya jangan tahu kambing. Nah, kita kira-kirakan tadi nih ya. Tadi ini ada di sini, ada di sini. Maka ini air mutlak. Sudah paham air mutlak? Ya. Sudah. Kita siramkan ke bekas najis tadi melewati batas najisnya. Nah begitu ya. Kita siram. Udah gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak. Sekiranya apa? Bekas batas najis itu semuanya tersiram oleh air mutlak. Ya, lebihkan sedikit. Karena la yatimul wajib apa? Illa bihi fahuwa wajib. Ya, maka lebihkan daripada lingkaran tadi sedikit. Lebihkan besar siraman kita, tetesan kita daripada benda najis itu. Bapak anggaplah najis segini ya. Anggaplah najis segini. Ini sudah hilang, kita bersihkan. Maka kita alirkan air mutlak melebihi batas najis ini. Nah ini kita hilang, sudah hilang. Bisa dengan cara begini boleh. Nah kita alirkan, nah begitu udah selesai. Maka barulah hukum najis hukmiyah tadi menjadi suci. Pertanyaannya, air yang bekas kita siram hukumnya apa? Nih, yang ini nih. Hukumnya apa? Ayo, belum paham. Apa hukumnya? Perempuan ya. Calon ibu-ibu, apa hukumnya? Nah, ketawa aku rehe. Apa hukumnya? Ayo jawab aja, jawab. Hah? Ini menurut sebelah sini apa? Airnya hukumnya bagaimana? Ayo. Mutlak. Hukumnya mustamal. Kalau hukum air mustamal boleh diminum? Air mustamal boleh diminum? Air mustamal boleh tidak diminum? Boleh. Boleh dipakai bersuci? Tidak sah. Maka air yang ini tadi tuh, seandainya kita, jadi bagaimana? Ini najis lagi, tidak ada lagi najisnya. Airnya ini mustamal, boleh kita ambil lagi, kita bikin kopi pakai air yang bekas mensucikan apa tadi? Najis hukmiyah. Atau kita lap aja sudah, ini tidak ada lagi najisnya, bersih. Maka najisnya hilang dan hukum tempat itu suci. Paham? Ada orang anak kencing sini, anak kencing kita siram, melebar kemana-mana, semasjidan umpamanya. Itu bukan suci, malah najisnya kemana-mana. Bagaimana cara mensucikannya? Siram semua lagi. Kalau lantainya itu tidak ada tempat untuk keluar air, kayak marmer. Kalau papan kan enak, tinggal siram, dia ada tempat keluarnya. Nah itu cepat dia jadi suci. Paham ya? Paham enggak? Perempuan paham? Paham? Makanya kalau batu tapas, ya, batu tapas, tahu batu tapas? Menyuci pakaian. Nah, itu hati-hati kalau bisa kain yang mutanajis, pakaian-pakaian yang bagian-bagian tersembunyi yang kemungkinan itu ada najisnya. Nah, itu kalau bisa sucikan dulu kalau bisa sucikan dulu kalau mau digabung ke tempat kain yang lain. Jangan cium ibu tahi. Ya, jadi laki-laki gitu juga. Pakaian-pakaian dalamnya itu yang kemungkinan bekas najis, cuci dulu, bersihkan, dikucek dulu. Pokoknya baunya tidak ada lagi. Baunya ada. Kalau ada bau hancing sedikit aja, itu kada kawat disangka-sangka mesti najis itu. Apalagi itu ada ciritnya sedikit. Gosok, hilangkan najisnya, disiram. Hati-hati air yang turun dari kain yang benajis tadi, itu hukumnya apa? Mutanajis. Kalau kena kaki, maka kaki kita mutanajis. Kalau kena tangan kita mutanajis. Tidak bisa habis nyuci yang benajis, kemudian kita langsung kita sholat, tidak bisa. Harus disucikan dulu. Kalau kena tangan, tangannya dicuci lagi. Kalau kena kaki, kakinya dibersihkan lagi. Paham ya? Jadi kalau paham masalah najis itu, insya Allah sangat mudah, insya Allah. Tidak terlalu sulit.
Kalau setengah-setengah paham sulit, langsung siram. Nah itu setengah-setengah paham. Mana umam saya kambing? Iya. Ini tidak bisa dianggap remeh ya. Kalau orang memakai pakaian tapi pakaiannya masih mutanajis, dibawa sholat, maka sholatnya tidak sah. Maka harus hati-hati mensucikan pakaian itu. Harus hati-hati, nyucinya harus bersih. Bukan bersih dalam arti harus pakai sabun, enggak. Tapi airnya itu harus mutlak. Paham? Paham enggak? Bingung. Paham Abdan? Paham enggak? Nanti nyuci pakai air mutlak, jangan lagi dicuci. Paham ya? Jemurnya juga hati-hati. Jemurnya rapi-rapi, pakaiannya rapi-rapi, karena Islam mengajarkan kita an-nadhafatu minal iman. Jadi setelah suci baru bersih. Setelah suci baru bersih. Bersih belum tentu suci. Jadi usahakan bersih sama suci. Apa tadi najis hukmiyah? Yang tidak ada bendanya. Nah, kada ada yang jawab. Apa najis hukmiyah? Yaitu najis yang tiada baginya jirim dan tiada baginya. Najis yang kada ada bendanya. Udah. Apa itu najis hukmiyah? Najis yang ada bendanya. Nah, apa itu najis ainiyah? Najis yang ada bendanya. Ya, paham ya? Paham cara mensucikannya? Paham. Itu kalau nanti najisnya najis mutawasithah, najis pertengahan, seperti tadi caranya. Tapi kalau dia najis apa yang paling bawah apa namanya? Mukhaffafah, najis yang paling ringan yaitu najis anak laki-laki yang belum makan apapun dan belum berumur 2 tahun, belum makan apa-apa selain nyusu dia, nyusu gantung. Aku tahu. Sama aja ASI, sama aja juga itu juga pahamnya. Maksudnya dia belum makan yang lain selain itu ya, selain itu. Nah, maka kencingnya bukan beraknya, tapi kencingnya hukumnya najis mukhaffafah. Jadi seperti tadi juga caranya, umpama dia kencing di sini, maka dibersihkan dulu air najisnya, yaitu air kencingnya itu. Keringkan, sudah kering, cukup dipercikkan air. Jadi beda, kalau mukhaffafah tidak perlu dialirkan begini, tidak perlu. Nah begitu tidak perlu. Mukhaffafah cukup begini. Nah gitu. Sekiranya meratai bekas najis. Begitu. Kalau najis mughalladhah yaitu najis yang terbit daripada anjing dan babi, maka cara mensucikannya bagaimana? Dengan 7 basuhan dan salah satunya dengan tanah, dengan air yang bercampur tanah. Salah sedikit bahaya tuh. Ya, dengan air yang bercampur tanah. Jadi sama seperti tadi, airnya diangkat sudah hilang, maka dia belum suci kecuali dengan 7 kali. Iya begini. 1, 2 gitu ya, 3 sampai umpama, atau yang pertama boleh air yang bercampur dengan tanah. Umpama air ini kita campur tanah, kita aduk. Nah, kita aduk, baru kita sama harus melewati batas najis itu ya. Nyaman benar nih kurban sama kan? Berkah. Paham ya? Nah begitu caranya. Jadi kalau misalnya kaki
kaki atau tangan yang bolong digigit anjing atau babi itu Nah itu ngeri gitu. Kalau tangan yang bolong gigi anjing apa tangan kita? Tangannya. Nah, jadi itu dibasuh seperti tadi sebisanya. Itu dibasuh seperti tadi memungkinkan sampai mana kita bisa basuh. Selebihnya darurat, ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi bisa lagi. Nah, sama seperti umpama nih. Umpama ada orang kafir sebelumnya makan babi, makan anjing. Atau orang Islam beli bakso. Rupanya yang dimakan bakso, mohon maaf, dari sapi umpamanya. Tapi di sebelahnya ada orang jual dari babi. Nah, yang itu dimakannya. Dimakan masuk perut, itu bagaimana cara mensucikannya? Apakah kita ambil tanah makan 7 kali? Nah itu sama. Jadi pertanyaan Ustaz Mufin itu ngasih tahu ke kita semua hukumnya begitu. Jadi hukumnya begitu. Sebisanya. Memang sudah kan apalagi beperban atau apa itu sebisanya. Jadi Islam itu tidak memberatkan. jadi kalau misalnya kaki atau tangan yang bolong digigit anjing atau babi itu Nah itu ngeri gitu. Kalau tangan yang bolong gigi anjing apa tangan kita? Tangannya. Nah, jadi itu dibasuh seperti tadi sebisanya. Itu dibasuh seperti tadi memungkinkan sampai mana kita bisa basuh. Selebihnya darurat, ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi bisa lagi. Nah, sama seperti umpama nih. Umpama ada orang kafir sebelumnya makan babi, makan anjing. Atau orang Islam beli bakso. Rupanya yang dimakan bakso, mohon maaf, dari sapi umpamanya. Tapi di sebelahnya ada orang jual dari babi. Nah, yang itu dimakannya. Dimakan masuk perut, itu bagaimana cara mensucikannya? Apakah kita ambil tanah makan 7 kali? Nah itu sama. Jadi pertanyaan Ustaz Mufin itu ngasih tahu ke kita semua hukumnya begitu. Jadi hukumnya begitu. Sebisanya. Memang sudah kan apalagi beperban atau apa itu sebisanya. Jadi Islam itu tidak memberatkan. Gitu ya. jadi kalau misalnya kaki atau tangan yang bolong digigit anjing atau babi itu Nah itu ngeri gitu. Kalau tangan yang bolong gigi anjing apa tangan kita? Tangannya. Nah, jadi itu dibasuh seperti tadi sebisanya. Itu dibasuh seperti tadi memungkinkan sampai mana kita bisa basuh. Selebihnya darurat, ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi bisa lagi. Nah, sama seperti umpama nih. Umpama ada orang kafir sebelumnya makan babi, makan anjing. Atau orang Islam beli bakso. Rupanya yang dimakan bakso, mohon maaf, dari sapi umpamanya. Tapi di sebelahnya ada orang jual dari babi. Nah, yang itu dimakannya. Dimakan masuk perut, itu bagaimana cara mensucikannya? Apakah kita ambil tanah makan 7 kali? Nah itu sama. Jadi pertanyaan Ustaz Mufin itu ngasih tahu ke kita semua hukumnya begitu. Jadi hukumnya begitu. Sebisanya. Memang sudah kan apalagi beperban atau apa itu sebisanya. Jadi Islam itu tidak memberatkan. Gitu ya. Abdan ya. Oke. Waktu sembahyang pas salam terakhir kita gugur kan tahi cicak. Sama ada. Yang sah cecaknya apa kita? Sembahyang bersama ada. Abdan lagi sembahyang, habis itu cecak mihira Waktu salam terakhir waktu salam terakhir kena kena tahi cicak. langsung niat ambil sembahyang salam kedua ya. Jadi kalau kita pas assalamualaikum tak cecak udah. Jangan diteruskan. Kalau kita teruskan batal sholatnya harus ulang dari awal karena kita jadi gini, pas salam kedua kan assalamualaikum warahmatullah, nah bihira cacaknya baru jatuh, sudah selesai. Artinya kita ketika assalamualaikum yang pertama rukunnya selesai, niat sudah, saya
niat dalam hati sudah selesai sholat. Paham? Nah, tidak batal. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi nanggung. Assalamualaikum. Nah, kalau kita tambah yang kedua batal sholat. Wajib ulang dari kalau sama takantut kayak itu juga. Mamanya, kada tahan lagi nih, udah tahan lagi. Udah tuhung nahani sudah nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi udah, tidak usah diteruskan lagi salam keduanya. Maka sudah yang penting rukun terakhir sudah selesai. Assalamualaikum gitu ya. Maka tidak usah lagi teruskan kedua. Langsungnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kampung nyari. Paham ya? Ya. Ya. Siapa nama? Akmal. Ayo. Kalau misalkan kita lagi baca Al-Quran tiba-tiba ada burung lewat, Burung lewat. Terus ya, burung siapa tuh? Ya. burungnya Nah, ya burung lewat, lagi ngaji, burungnya lewat. Terus terus setelah itu baru itu burungnya tuh berak. Nah, ya sama kayak tadi, mama kena kitab ya, kena kitab. Wah, kena sini umpamanya ya. Pertama hilangkan ain najisnya sebisanya. Setelah itu kalau memungkinkan ambil sikit begini, anggaplah di sini tadi ya, sini. Ya sudah. Kalau ini kan meresap ya, meresap, bukan seperti kayak semen tadi, papan tadi kan. Ini kan meresap. Maka ujungnya ini kita, kalau bisa kita jangan banyak-banyak, kita alirkan setelah hilang najisnya, ainnya. Kalau dia agak keras, cokel aja sedikit-sedikit, baru dialirkan air mutlak sedikit aja, sepas najis itu aja. Begitu caranya mensucikan yang di kertas itu. Tadi kitab wirid, hati-hati kalau terbawa sholat, kitab wirid bernajis umpamanya, kitab wirid ya. Nah itu cara mensucikannya seperti tadi. Paham ya, Pak Putri? Tapi kan cara membersihkan najis yang di keramik, Ya. kalau misalnya di papan atau di semen yang tak rata Ya sama begitu juga. Contohnya bagaimana? kayak di semen di rumah ayah di dapur kan Ya. ada bawahnya. Tapi kan kalau Tak lah masa. Kecuali kalau kita mandang gini. Kalau kita mandang gini, mereng dia. Jadi tergantung cara memandang. Yang mana? kayak semen kan dia kalau tidak dilicinkan kan ada yang lubang Iya, pasirnya tuh. ya sama aja kan rata. Iya kan? Rata, sama aja. Mau dia keramik, mau dia tidak berkeramik, sama aja. Semen itu kan sudah begitu. Papan pun gitu, sama kayak tadi, papan. Papan tuh sama kayak tadi. Kecuali itu kalau di contohnya kan seperti tadi. Kalau dia lantai papan yang bolong-bolong, itu lebih mudahnya bisa mengalirkan air. Itu cuma. Papan tuh ada jaraknya segini kan. Itu kan bisa kita siram pelan-pelan dan semua siraman ini masuk ke dalam lubang itu. Paham enggak? Masuk ke dalam lubang itu sehingga najisnya terbawa dan langsung suci. Kayak kita menyuci pakaian yang kena najis. Yang penting air yang mutlak tadi kita yakini bahwa najis yang ada di pakaian itu turun dan lebih sedikit daripada berat air itu. Paham enggak? Nah. Ada lagi yang lain? Jadi hukumnya kalau dia kering itu bendanya itulah najisnya. Jadi kalau dia jatuh, mau jatuh ke sini ya, jatuh ke sini dia kering, total kering. Jatuh ke sini sudah ambil najisnya selesai. Ya kita pungut aja, kita pungut, diambil umpamanya kana. Nah ya, buang keluar. Nah selesai. Kayak gitu. Kalau dia kering. Atau pas dia kering, pas lagi kita lagi sholat,
Cecak ini udah 60 tahun kada behira. Pas kita lagi sholat keras tahinya. Kita kesini, pas dia tukuk kesini ya. Dia karap di sini nih. Nah, tergugur sini. Maka kalau dia kering, itu tinggal kita jauhkan gitu, selesai. Yang penting jangan ke kawan. Bagaimana hukum sholatnya? Masih bisa diteruskan. Yang penting najisnya langsung ketika jatuh langsung dijauhkan. Tapi kalau naik kan kada kan titi dulu batal, sholatnya batal karena menanggung najis. Tapi kalau dia jatuh langsung dibuang, maka lanjutkan sholat. Maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia basah, cecaknya kebanyakan makan pucuk ubi. Nah, pas basah kita jauh kan jauh-jauh, kan jauh-jauh. Malah kesini-sininya. Nah, itu udah batal sholatnya. Langsung ya kita pas saya bajunya tuh. Sajadahnya misalnya ada bekas najis itu ya. Iya. Tapi Kok bukan beda lah. Jadi ya, lepas itu kita sholat di situ, tapi bukan di bagian tempat sujud ya. bukan Cuman di kita kau aja. Ya, terus. sahkah sholatnya tuh ya. Cuman bukan di bagian sujudnya, cuman di bawah gitu. Di tengah-tengah. Di sejadah ada najis, tapi kita sholat di situ. Terus Tetap batal kah sholatnya? Bukan di bagian tempat sujudnya atau tangan, berarti kada juga, tapi di mana? di tengah-tengah. Tidak masalah. Memang kita, yang penting dia tidak kena pakaian kita, tidak kena tangan kita, tidak kena anggota kita. Mau kita sholat, di sini ada teh lambu, mama, dosa ada teh lambu. Yang penting pas kita sujud, dia di bawah dada kita, tidak menyentuh pakaian kita. Tapi kalau mau kena, biasa kena. Pas ke atas, karena. Nah, jadi begitu. Artinya selama kita tidak selama badan kita, pakaian yang ikut dengan kita tidak mengenai najis, tidak masalah. Walaupun umpamanya di bawah sejadah ini banyak nih najis, umpamanya di bawah sejadah ini, lalu kita ampari sejadah, berarti kita sholat di atas sejadah. Jadi tetap sah sholatnya.